Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezel. Selamat datang di ChemLab Plus. Karena ChemLab Plus akan membantu kalian dalam belajar kimia, memudahkan kalian untuk belajar kimia, dan sebagai wadah bagi siswa-siswi SMA Negeri Plus Provinsi Riau kelas 11 pada khususnya untuk mengasah kemampuan dan melakukan sebuah praktikum kimia. Sebaiknya kita bahas apa ya? Nah, kali ini kita bakal bahas tentang reaksi exotherm dan reaksi endotherm. Nah, sebelum kita melakukan praktek di antara kedua ini, ada baiknya kita mengetahui dulu nih apa dasar-dasar dan materi dari reaksi exotherm dan endotherm ini. Let's get started. Nah, teman-teman, jadi reaksi exotherm adalah kalor yang dihasilkan oleh suatu proses pembakaran dipindahkan dari sistem ke lingkungannya. Dengan kata lain yaitu reaksi yang menghasilkan kalor. Sebagai contoh yaitu pada reaksi pembakaran yang terjadi pada api adalah reaksi exotherm, teman-teman, sehingga akan melepaskan energi ke sekelilingnya. Sama dengan sebuah contoh yaitu sebuah lilin. Nah, lilin apabila kita bakar, apabila kita hidupkan apinya, maka lilin ketika kita mendekatkan lilin, kita terasa panas. Nah, itu adalah salah satu bentuk perpindahan kalor dari sistem ke lingkungannya. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk grafik akan tertera pada gambar berikut. Di sini tertera bahwasannya reaksi exotherm itu melepaskan kalor sehingga bernilai negatif. Langsung saja kita ke praktikumnya. Let's get started. For the first, atau untuk yang pertama kali, kita masukkan deterjen ke dalam gelas. Astagfirullah, tumpah. Lalu kita masukkan atau kita campurkan dengan air secukupnya. Dan setelah kita campurkan dengan air, dan saya rasa suhunya masih biasa, kali ini saya kocok menggunakan sendok deterjennya, berharap ada sebuah perpindahan kalor. Setelah saya kocok beberapa menit, saya rasakan kembali ternyata terjadi panas, dan ini dibilang perubahan kalor atau perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan dan disebut dengan exotherm. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman udah ngerti kan kenapa reaksi tersebut disebut dengan reaksi exotherm? Karena reaksi exotherm adalah salah satu reaksi perpindahan kalor dari sistem ataupun dari yang kita reaksikan menuju ke lingkungan atau daerah di luar sistem atau di keliling sistem tersebut. Nah, sekarang bagaimana dengan endotherm? Nah, kita dapat membedakan antara exo dan endo. Nah, ketika kita sudah mendengar nama tersebut, kita sudah dapat bahwasanya exo sudah pasti itu adalah melepaskan atau mengeluarkan atau membebaskan, sedangkan endo adalah menarik atau membutuhkan suatu kalor. Nah, lalu apa yang disebut dengan endotherm? Nah, teman-teman, reaksi endotherm adalah reaksi yang menyerap kalor. Beda dengan reaksi exotherm. Kalau reaksi exotherm, dia membebaskan kalor. Sedangkan reaksi endotherm sendiri, dia membutuhkan atau menarik kalor atau menyerap kalor. Nah, reaksi endotherm di mana kalor harus disalurkan ke sistem oleh lingkungan, atau lingkungan memberikan kalor kepada sistem. Pada reaksi ini terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem sehingga suhu lingkungan turun dan menjadi lebih dingin, sedangkan suhu sistem menjadi lebih panas. Untuk penggambaran grafik akan tertera pada gambar berikut. Nah, teman-teman, sebelumnya saya sendiri udah bilang kalau misalnya endotherm dia menyerap kalor. Oleh karena itu, karena menyerap kalor, nilai delta H-nya positif.
Untuk lebih paham lagi, kita akan melakukan praktikum. Let's get started. Kali ini saya akan meletakkan lilin di tengah piring. Setelah itu masukkan air berwarna merata mengelilingi lilin. Setelah itu saya memasukkan gelas untuk menutupi lilin sehingga lilin redup, dan ini adalah salah satu lingkungan yang memberikan kalor kepada sistem sehingga di lingkungan dingin sistem memanas. Nah teman-teman, sampai lagi tadi penghujung video. Ada baiknya sebelum Rizal tutup, Rizal menyampaikan kesimpulannya. Nah, reaksi exotherm adalah reaksi ataupun kalor yang dihasilkan oleh proses pembakaran yang mana kalornya dipindahkan dari sistem ke lingkungan. Nah, contohnya kayak sebuah lilin, apabila kita mendekat dengan lilin maka kita merasakan hawa panasnya, dan itu adalah salah satu contoh bahwasanya sistem memindahkan kalornya ke lingkungan. Dan endotherm atau reaksi endotherm adalah salah satu proses kalor yang mana kalor ini ditarik oleh sistem atau sistem yang membutuhkan kalor dari lingkungan. Contohnya seperti kita membakar sebuah roti dan memasak telur, karena untuk memasak telur tersebut kita juga membutuhkan kalor. Baik teman-teman sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman lainnya. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.